bawa Anda ke lahan HPT, hijauan pakan ternak. Kita tanam lebih rapat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengoptimalkan produksi per meter perseginya. Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Nah, kali ini saya bawa Anda ke lahan HPT, hijauan pakan ternak yang dimiliki, sebenarnya bukan dimiliki sih, lahannya disewa oleh TNG Farm. Nah, di belakang saya ini adalah tanaman dari singkong. Pasti Anda tahu kan, singkong. Singkong itu yang umbinya bisa diolah berbagai macam hal. Nah, yang kita juga tahu bahwa sesungguhnya yang namanya daun singkong itu merupakan ramban yang bagus buat ternak kambing dan domba, khususnya buat kambing. Nah, oleh karena itu, bagi Anda penggemar setia yang sudah subscribe dari TNG Farm Channel pasti sudah tahu bahwa TNG Farm itu melakukan yang namanya uji coba bagaimana meningkatkan produktiviti dari tanaman singkong, khususnya yang hendak kita ambil daunnya untuk pakan ternak kambing kita. Karena yang namanya daun singkong itu kandungan proteinnya tinggi dan kandungan-kandungan yang lain yang bagus untuk pakan dari ternak kambing. Jadi uji coba yang dilakukan seperti apa? Tanaman yang biasanya ditanam dengan jarak misalnya 1 kali 1 meter atau 80 kali 1 meter, kita tanam lebih rapat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengoptimalkan produksi per meter perseginya. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita dapatkan, teman-teman semua. Dan kita sudah melakukan juga bahwa per meter persegi sesudah usia sekitar 4 bulan itu hasilnya adalah lebih dari 1 kilo per meter persegi. Artinya apa? Hasilnya cukup bagus, bisa bersaing dengan standar Indigo Vera yang 1 kilo juga per meter persegi. Tetapi selain ada hal yang positif, ada juga hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Ayo kita lihat hal-hal lain yang perlu diperhatikan itu apa. Yuk ikutin saya. Kita permisi lewat lahan dari pemilik lahan di sebelahnya, lahan sewa dari TNG ya. Kita lihatin supaya apa? Kita bisa melihat apa yang terjadi di bagian belakang. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa penanaman yang rapat itu tentu saja menghasilkan massa volume daun yang lebih banyak juga gitu ya. Coba kita makin ke belakang, kita lihat apa yang terjadi. Ini sudah siap panen. Coba makin lama makin ke belakang. Nah, coba rekan-rekan perhatikan bahwa bagian depan dibandingkan dengan bagian belakang, makin ke tengah bahkan makin ke belakang di sana, ternyata kualitas dari pohon singkongnya menurun. Kalau kalian perhatikan banyak rumput liar, ini di bagian pinggir juga kita tanamin Indigo Vera. Kualitas singkongnya menurun. Kalau Anda perhatikan di sebelah sini, ini adalah tanaman singkong yang ditanam secara tradisional oleh para petani. Jaraknya adalah 1 kali 1,2. Anda lihat rumput-rumputnya cenderung masih rendah-rendah. Karena apa? Disiangi, dipelihara. Sementara di dalam konteks TNG Farm, sesudah ditanam, dipupuk, kita cenderung meninggalkannya. Karena apa? Tenaganya dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, artinya apa? Artinya bahwa tanaman singkong, tanam singkong rapat-rapat, itu akan menghasilkan produktivitas yang bagus
yang tinggi sepanjang apa? Ada orang yang khusus melakukan perawatan untuk menyiangi, kemudian memberikan pupuk sehingga apa? Pertumbuhannya menjadi optimal. Tetapi jika kemudian hanya ditanam dan ditinggalkan, maka hasilnya menjadi kurang optimal. Karena apa? Bersaing dengan tanaman-tanaman yang lain sehingga pertumbuhannya menjadi kurang bagus. Itu hal yang berbeda jika dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan indigo vera. Jadi indigo vera pada saat ditanam, kemudian kita kasih pupuk, pada saat dia kemudian tumbuh besar, itu hanya sedikit membutuhkan perawatan yang membutuhkan tenaga kerja. Sehingga dengan demikian apa? Indigo vera sekali tanam, tumbuh dengan baik, kemudian setiap 2 bulan akan kita panen, tinggal kita kasih pupuk tanpa harus menyiangi dan lain sebagainya. Berbeda dengan singkong. Walaupun segi positifnya singkong adalah apa? Singkong juga menghasilkan umbi yang juga bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Nah, artinya apa? Pada waktu Anda hendak melakukan pengembangan, menanam ramban singkong, Anda harus pastikan ditanam rapat-rapat tetapi cukup mendapatkan perawatan. Jika Anda tidak mampu menyisihkan waktu dan tenaga untuk merawat, lebih baik menanam indigo vera. Oke, nah sekarang saya akan ajak ke suatu area yang lain untuk apa? Mendapatkan opsi yang berbeda, mendapatkan apa? Ramban singkong tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Ayo kita ke lahan yang lain. Oke, kawan TNG, Anda sekarang saya bawa di sebuah lokasi di pinggir jalan. Tadi kurang lebih jaraknya mungkin sekitar 200-300 meter dari lahan yang tadi. Coba Anda perhatikan apa yang saya pegang di sebelah kanan ini. Dan ini berderet lurus sampai ke sepanjang jalan sana, termasuk pohon yang ini nih. Besar ya? Nah, bagi Anda yang tahu, ini yang dinamakan singkong karet. Singkong karet ya. Jadi sejenis singkong, tapi namanya singkong karet. Singkong karet itu adalah singkong yang tidak bisa dikonsumsi. Singkong yang tidak bisa dikonsumsi karena umbinya beracun. Nah, singkong karet ini hal yang bagus adalah apa? Kalau kalian perhatikan di sini apa? Dia memiliki daun yang besar-besar dan sangat subur banget. Coba teman-teman perhatikan, ini baru dalam waktu 2 bulan perkembangannya adalah seperti ini. Nah, peternakan kambing domba, khususnya peternakan kambing, itu yang dicari adalah apa? Daunnya. Memang bahwa daun singkong itu kalau disajikan secara mentah, fresh, itu beracun. Tetapi kalau dilayukan atau dicampur dengan bahan-bahan yang lain, apalagi disilase, itu akan menjadi sangat aman sekali. Nah, oleh karena itu bahwa alternatif menanam ramban daun singkong, tadi kalau misalnya, tenaga kerja saya kurang, tidak ada waktu yang cukup untuk merawat singkong yang ada di bagian dalam ini ya, kita bisa menggantinya dengan singkong karet yang kita tanam baik itu di pinggiran ataupun di tengah dengan jarak misalnya 2 kali 2 meter, atau kalau mau lebih rapat 2 kali 1 meter atau 1,5 kali 1,5 meter bisa dilakukan. Tentu aja bonus umbinya tidak bisa didapatkan. Tetapi kalau melihat dari konteks ini, satu batang pohon yang sudah cukup besar, ini yang usianya mungkin sudah bertahun-tahun, 1 kali panen pasti akan lebih dari 3 kilo. Jadi bersaing dengan indigo vera di konteks yang 1 meter persegi, ini hanya cukup 1 batang. Misalnya ini yang usianya sekitar 1-2 tahun, ini juga hasilnya mungkin sudah sekitar 2 kilo. Nah, oleh karena itu, bagi Anda rekan-rekan peternak, khususnya peternak kambing, ayo kita mari bersama-sama hijauan pakan tanam kita tanam dengan singkong karet. Tentu saja jangan singkong karet semua. Kalau di TNG sekarang ini ada 5 andalan dari hijauan pakan ternak untuk legung. Yang pertama adalah indigo vera. Kemudian yang kedua adalah apa? Pisang. Kemudian adalah kaliandra. Kemudian kita juga menanam sengon. Tapi sengon ini produktivitinya tidak terlalu tinggi, tetapi sangat disukai oleh kambing. Dan kemudian singkong karet. Kemudian ada tambah lagi, kita mungkin akan kembangkan apa?
lamtoro. Lamtoro juga pertumbuhannya cukup baik dan mudah ditanam. Oleh karena itu, ayo mari sama-sama kita menanam lahan kita, baik itu lahan yang khususnya lahan-lahan yang tidak produktif dengan tanaman-tanaman hijauan pakan ternak, agar apa? Agar bisa menurunkan biaya pakan, tetapi memberikan gizi yang bagus untuk ternak kita, khususnya Anda para peternak kambing, apalagi kambing perah, dengan memberikan hijauan pakan ternak, khususnya adalah legum-legum yang berprotein tinggi. Di singkong ini proteinnya lebih dari 25% menurut penelitian, akan apa? Membantu produksi susu dan menurunkan biaya. Bukankah itu yang dicari oleh kita sebagai seorang pebisnis kambing perah? Oke teman-teman, jadi jangan lupa, jangan tinggalkan, negara kita adalah negara yang sangat subur, agraris, jadi kita tanam beramai-ramai agar apa? Tidak tergantung oleh produk-produk dari luar negeri. Kalau kita terlalu tergantung dengan konsentrat, bahaya loh. Kenapa? Dua bahan pokok utama dari konsentrat yaitu apa? Kedelai dan jagung. Indonesia masih impor dari luar negeri. Jadi kalau luar negeri harganya lagi mahal, suplai lagi tidak ada, maka yang terjadi adalah apa? Kekurangan pasokan kedelai dan jagung sehingga harga akan naik. Itu berbahaya buat kelangsungan bisnis kita. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin apa? Kita sediakan supply chain, kita kembangkan supply chain untuk pakan sebisa mungkin dari bumi Indonesia sendiri, tidak tergantung dari impor, sehingga apa? Bisnis kita menjadi terjaga karena ada di ekosistem pertanian, peternakan yang saling membantu, sehingga akan sustain, bisa berlanjut dan menguntungkan buat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oke, rekan-rekan, ingat, bagi yang belum subscribe ya, karena TNG Farm channel ini akan banyak membahas dari sudut pandang bisnis buat Anda yang ingin masuk di dalam bisnis peternakan dan pertanian. Terima kasih sekali lagi, selamat tahun baru buat Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam ngarit, salam menanam hijauan, dan salam sukses buat Anda. Sampai ketemu.